Selamat pagi. Shalom, apa kabar semua? Yes. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya untuk bisa hadir lagi di tempat ini. Terima kasih Pak Ishak, semua pemimpin di tempat ini. Saudara sehat semua? Wah, yang amin cuma 4 orang. Jadi yang lain kurang sehat semua. Sehat semua Bapak Ibu? Mertua sehat? Sehat ya semuanya. Saya ingin, ya seperti biasa saya datang ingin mengajar saudara. Nanti biar pendeta lain yang bagian khotbah buat saudara. Ya? Oke? Nggak apa-apa ya? Karena saya mengerti tidak mudah memang untuk menerima pengajaran pagi-pagi begini. Ya? Tapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang selalu haus akan firman Tuhan. Amin. Jadi saya selalu kalau datang ke sini saya ingin mengajar saudara. Nanti pendeta lain yang bagian khotbah buat saudara. Setuju ya Bapak Ibu ya? Supaya ada keseimbangan aja sih ya. Karena hari-hari ini saya percaya peperangan kita, pertempuran kita ada di situ sebenarnya. Pertempuran di dalam pengajaran saya pikir. Ya. Bahwa saya ulangi sekali lagi, ada 3 tanda besar yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 24 menjelang kedatangannya. Yang pertama tandanya adalah tanda di alam semesta ini. Ya. Gempa bumi akan terjadi di mana-mana katanya. Alam semesta ini akan banyak hal yang dialami. Yang kedua, tanda yang kedua adalah tanda di dalam dunia ini. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, perang terjadi di mana-mana katanya. Dan itu sudah kita lihat juga. Dan yang tanda ketiga kita bilang tuh Yesus katakan dalam Matius pasal 24 adalah tanda di dalam gereja. Jadi yang pertama tanda di mana? Di alam semesta ini. Jadi saudara nggak usah kaget kalau ada hal-hal yang aneh-aneh hari ini ya. Lalu tanda yang kedua itu tanda di dalam dunia ya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, perang di mana-mana. Ya, krisis-krisis kemanusiaan terjadi, pengungsi dan lain sebagainya. Itu terjadi dalam dunia ini. Nah tanda yang ketiga adalah tanda di dalam gereja. Nah tanda dalam gereja itu ditandai dengan apa? Kata Yesus akan datang iblis, antikris. Antikris dulu ya? Enggak dong, Yesus bilang gini, akan datang, akan muncul banyak nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Coba bilang dulu sama-sama, palsu. Kalau kita ngomong palsu, kita ingat apa tuh? Gigi palsu, uang palsu, apa, vaksin palsu, apa, palsu. Saya pernah bahas itu sama saudara sedikit tempat ini. Saya cuma ingin ingatkan aja sebenarnya. Ya. Kalau bicara soal palsu, yang pertama, yang palsu itu pasti bukan yang asli. Kasih tahu sebelahnya, yang palsu bukan yang asli. Betul nggak sih? Yang palsu pasti bukan yang asli kan? Artinya begini, yang palsu itu biasanya bukan sesuatu yang benar, itu bukan yang asli kan? Ya, bukan yang asli. Ya. Nah. Kalau bicara palsu yang kedua adalah yang palsu itu selalu datang mirip-mirip sama yang asli. Betul ya itu ya? Karena kalau yang palsu itu datang sangat berbeda dengan yang asli. Nah saudara gampang bisa tebak kan? Tapi persoalannya seringkali kita tertipu. Kenapa? Karena yang palsu itu seringkali datang mirip. Coba bilang sama-sama mirip. Iya itu dia. Nah Yesus ngomong di dalam Matius pasal 24 itu akan banyak muncul nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Nah, apa akibat daripada pengajaran nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu itu muncul, kata Yesus? Banyak orang. Coba bilang sama-sama, banyak orang. Berarti nggak sedikit Pak. Banyak orang yang akan disesatkan, kata Yesus. Nah ini penting untuk kita pelajari, bahwa saya terus meyakini bahwa ke depan ini pertempuran kita akan banyak di sisi itu. Gereja akan bertempur dengan kerajaan ke-8. Saya pikir kita saya pikir zamannya sekarang udah bukan tengking-tengking setan lagi saya pikir. Mungkin saya pikir era-era yang tengking-tengking setan itu udah selesai saya pikir. Walaupun ya nggak apa-apa sih yang mesti mau tengking-tengking setan juga nggak apa-apa, silakan. Tetap ada aja itu. Cuma buat saya sebenarnya gini, iblis kadang-kadang datang kan dengan bentuk Dracula kan kepada kita kan. Dia datang dengan bentuk apa? Pengajaran-pengajaran palsu yang menyusup masuk dalam gereja. Itu yang menghancurkan kita kadang-kadang kan. Yang saya bilang, pengajar-pengajar palsu itu datang kadang mirip-mirip.
dengan yang asli. Makanya kalau saudara nggak kuat di dalam pengajaran hari-hari ini, udah selesai kita, gampang tersapu kita akhirnya. Nah, itu sebabnya saya telah memutuskan untuk banyak concern di sini. Saya memutuskan, saya dengan teman-teman memutuskan kita mau concern di sini supaya karena gini, kita harus ambil tanggung jawab dalam pertempuran, dalam peperangan ini. Nanti jadi biar pendeta-pendeta lain yang datang kepada saudara mau kasih motivasi seperti Mario Teguh gitu, nanti pendeta yang lain aja ya. Ya, 4 langkah hidup sukses di dalam Tuhan. Nah, itu biar pendeta-pendeta lain aja. Saya mau datang kepada saudara untuk bahas sesuatu dari pengajaran firman Tuhan. Ya, karena kunci untuk pertumbuhan ternyata itu adalah saudara harus dapat pengajaran-pengajaran yang murni dan rohani. Tadi malam kita baru gereja kita baru ulang tahun, Pak. Makanya saya tidak menginap tadi malam di sini. Saya tidak datang malam karena kita baru saja merayakan ulang tahun gereja kita yang pertama di Bekasi. Nah, saya kutip satu ayat dalam ibadah tadi malam tentang 1 Petrus, dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua itu ya, bahwa begini, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, karena kita baru 1 tahun, Pak. Jadi jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Saya bahas itu, air susu yang murni dan rohani. Berarti ada air susu yang tidak murni dan tidak rohani. Ayat itu bilang kemudian, supaya kamu bertumbuh. Berarti begini, untuk melihat sebuah pertumbuhan, saudara mesti punya rasa haus. Saudara mesti punya kerinduan untuk menerima air susu yang murni dan rohani. Waktu saya pelajari dari dalam King James Version, Alkitab bahasa Inggris, ternyata di sini bilang gini, apa yang dimaksud dengan air susu yang murni dan rohani itu adalah firman Tuhan. Berarti firman Tuhan yang murni dan rohani. Dari situ saya mengerti bahwa begini, di akhir zaman ini akan ada banyak firman Tuhan yang disampaikan tidak murni lagi. Dan kalau firman Tuhan yang tidak murni lagi, yang tidak rohani lagi, maka itu yang membuat jemaat dengar sih, tapi nggak bertumbuh. Karena sesuatu yang membuat saudara bertumbuh adalah air susu yang murni dan rohani. Saya berdoa supaya di gereja ini semua pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang murni dan rohani. Ya, saya percaya Pak Ishak dan para pemimpin di tempat ini concern juga untuk hal ini. Karena kita nggak gampang hari ini ngadepin tantangan pertempuran ini. Itu sebabnya hari ini kita perlu kembali kepada pengajaran yang benar. Saya percaya penggenapan dari Yesaya pasal yang kedua tentang gereja Tuhan di akhir zaman itu pasti akan terjadi. Yesaya pernah menubuatkan bahwa begini, dia melihat bahwa gini, gereja Tuhan yang dia sebut dengan ini gunung Tuhan. Gunung Tuhan aku melihat menjulang lebih tinggi daripada semua gunung yang lain, katanya. Dan kemudian Yesaya bernubuat begini, dia menyaksikan bahwa gini, akan banyak orang datang berbondong-bondong untuk naik ke gunung Tuhan itu. Untuk apa? Untuk menerima pengajaran. Jadi saya pikir peperangan kita ke depan adalah dalam soal pengajaran. Nah, itu sebabnya kita perlu membangun kehidupan kita, kekristenan kita dengan pengajaran yang murni dan rohani, supaya kemudian kehidupan kita bertumbuh. Nah, hari ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa begini, untuk bertumbuh ternyata itu tidak akan pernah terjadi dengan sendirinya. Itu mesti kita yang memutuskan untuk bertumbuh. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi untuk bertumbuh, saudara dan saya yang mesti memutuskan, saya mau bertumbuh. Jadi nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Saudara nggak ada usaha, saudara nggak kerjakan apa, saudara terus nggak bisa. Alkitab berkata bahwa dalam pertumbuhan rohani perlu keputusan dari kita. Makanya ambil keputusan hari ini, saya mau bertumbuh. Nah, saudara nggak bertumbuh, berarti tidak ada kehidupan di dalam kekristenan kita. Sebab ini cuma putar-putar di situ aja. Nah, saya berdoa supaya jemaat ini terus bertumbuh. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ini yang saya mau bahas dalam kesempatan pagi hari ini kepada saudara dari 2 Petrus pasal yang ketiga. Coba kita lihat dulu 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18.
2 Petrus, multimedia bisa bantu. Oh sorry, saya lupa terus, saya pikir bisa. 2 Petrus pasal 3. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, tentunya ada judul perikop di atasnya. Ada judul perikop di atas ayat 17, judulnya apa? Enggak, judul perikop di atas ayat 17, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17, kan ada judul perikop di atasnya kan? Judulnya? Kayaknya gak enak banget ya. Hah? Bener ya? Judulnya apa? Coba sosok, penutup. Waduh agak gak enak banget ya. Biasanya kan judul perikop iman dan kasih atau apa ya? Judul perikop biasanya kan lebih keren gitu ya kan. Ini apa? Penutup. Wah itu udah kita nggak bergairah untuk bacanya. Padahal sebenarnya kata penutup itu kan cuma sebuah istilah untuk menggantikan saja kan. Bahwa kata penutup itu bukan berarti nggak penting, itu justru penting. Kata penutup itu artinya apa sebenarnya? Bapak cerdas. Bapak tadi sarapan ya Pak ya tadi. Pantes ya, agak cerdas gitu. Ya. Memang khotbah pagi ini kan itu sebenarnya susah untuk memberi pengajaran saudara antara sorga dan bumi kan ini. Ya, saudara kadang-kadang masih melayang-layang gitu kan masih. Ya, kata penutup itu setuju saya. Itu artinya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini gitu. Nah, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Petrus membahas tentang keadaan akhir zaman, hari Tuhan akan datang, bla 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 bla, begini-begini kan keadaannya kan, betul nggak saudara? Ya kan? Di atas ayat 17 itu Petrus membahas tentang akhir zaman, tentang hari Tuhan yang akan datang itu kan. Nah, karena hari Tuhan itu, dia tutup dengan dia kasih kesimpulan. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Jadi Petrus bahas tuh di ayat-ayat sebelumnya bahwa hari-hari Tuhan atau menjelang kedatangan Tuhan ada banyak hal yang terjadi. Lalu dia bahas gini, itu sebabnya kau perlu perhatikan hidupmu, betapa suci dan salehnya kau harus hidup, karena kau akan mempengaruhi kedatangan Tuhan, bla bla bla. Buat orang di luar sana Tuhan datang seperti pencuri, kalau kita kan enggak harusnya, karena kamu kata sudah mengetahui hal itu, ya kan? Nah banyak orang kan nggak ngerti, kita harusnya tahu, karena itu waspadalah katanya, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nah, bagaimana supaya kita tidak kehilangan pegangan kita yang teguh, supaya di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan, di akhir zaman ini menjelang Tuhan Yesus datang, kita tetap bisa berdiri teguh. Kalau kita bilang ini ayat 18, ini kesimpulannya. Ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Bagaimana supaya kita bisa tetap berdiri teguh di tengah-tengah situasi dan keadaan di akhir zaman ini yang akan banyak menyeret orang katanya dalam kesesatan. Ternyata kita bilang begini, kita perlu bertumbuh. Coba sama-sama bertumbuh. Itu kata penting itu. Kita perlu bertumbuh, Bu. Jadi kekristenan itu bukan sekedar saudara datang ke gereja. Kekristenan itu bukan sekedar saudara memuaskan hasrat agamawi saudara. Bukan. Menjadi Kristen bukan sekedar gini, hari Minggu saudara masuk gereja, dan saudara merasa sudah luar biasa, lalu kalau mati saudara berharap masuk surga. Enggak begitu. Kekristenan bukan begitu. Ada orang yang kalau nggak masuk gereja dia hari Minggu dia merasa berdosa, kelihatannya bagus. Tapi buat saya harusnya kita sudah bukan di level itu. Ada orang kan begitu, kalau nggak masuk gereja hari Minggu berarti berdosa banget. Kelihatannya sih bagus, tapi buat saya nggak bagus juga. Nggak bagusnya di mana? Karena kalau cuma sekedar saudara datang ke gereja,
Lalu saudara merasa sudah tidak berdosa, saudara sudah mulai, udah afdol, kayaknya afdol kalau udah masuk gereja. Bukan kan? Harusnya bukan sekedar itu. Yang perlu terjadi dalam kehidupan saudara bukan sekedar saudara datang ke gereja. Yang perlu dalam kehidupan kita saudara bertumbuh. Pertanyaannya adalah bukan saudara masuk gereja apa enggak. Pertanyaannya, saudara bertumbuh enggak? Jangan-jangan saudara masuk gereja tapi saudara enggak bertumbuh. Karena kata ini penting kan, ini dimunculkan oleh Petrus sebagai sebuah kesimpulan menghadapi hari-hari terakhir yang begitu dahsyat ini, yang begitu hebat, tantangannya, peperangannya, pertempurannya tambah semakin hebat. Dan Tuhan bilang ke Petrus, bilang begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah saudara, jangan cuma sekedar masuk gereja, bertumbuhlah. Ambil keputusan, bertumbuh di gereja ini. Itu sebabnya buat saya nggak cukup saudara cuma datang hari Minggu ke gereja. Di sini ada pemuritan ya Pak ya. Sebabnya ambil waktu. Itu yang saya bilang, pertumbuhan nggak akan terjadi dengan sendirinya dalam hidup saudara. Saudara yang mesti putuskan dalam kehidupan. Dan untuk bertumbuh itu perlu bayar harga. Dan harganya seringkali memang nggak enak. Perubahan itu. Sesuatu yang bertumbuh pasti berubah. Nah, makanya hari ini saudaraku, bertumbuhlah. Jangan cuma datang dan pergi sesuka hati saudara di gereja ini. Tapi bertumbuhlah di gereja ini. Ambil keputusan, saya mau bertumbuh. Karena ini yang penting. Kekhawatiran saya hari ini gini, terbanyak orang Kristen jangan-jangan cuma sekedar datang ke gereja, senang-senang di gereja, tapi hidupnya nggak bertumbuh. Itu yang sangat menyedihkan kalau buat saya. Nah makanya saudara mesti bertumbuh. Bertumbuh dalam apa Pak? Nah, ada dua hal yang dia sampaikan di sini. Ini penting saya pikir. Karena ini sebagai sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Petrus dalam suratnya ini. Maka dia berkata begini, supaya kita dapat berdiri teguh, tidak gampang goyah, tidak mudah terseret oleh apapun. Paulus bilang gini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menyeret saudara. Masalah, situasi, kebutuhan hidup, persaingan, kondisi, semuanya bisa menyeret hidup kita. Nah bagaimana kita bisa tetap berdiri teguh? Petrus bilang, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Coba sama-sama, kasih karunia, pengenalan akan Tuhan. Jadi ini dua kata yang penting. Ini dua kata penting. Sayangnya akan terbanyak begini kan. Kita tidak membahas pengenalan akan Tuhan, kita cuma membahas kasih karunia. Kita membahas pengenalan akan Tuhan, tapi kita nggak membahas kasih karunia. Dua hal ini penting, Pak. Karena dua hal ini saling berkaitan. Alkitab cuma memberitahu begini, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita bahas bersama-sama apa yang dimaksud dengan bertumbuh dalam kasih karunia itu. Nah, apa yang saudara pahami tentang kasih karunia? Karena hari-hari ini kan banyak sekali, saya nggak tahu di Bandung, di Jakarta juga sedang booming pengajaran tentang grace, tentang kasih karunia. Beberapa rekan saya kemudian menganut pengajaran itu tentang kasih karunia. Bahkan hari-hari ini pengajaran kasih karunia itu melanda banyak gereja. Dan saya melihat gini, ada banyak sekali orang-orang muda, orang-orang potensial di gereja, kemudian percaya, pegang pengajaran itu. Saya kaget, sebenarnya saya tidak mau terlalu banyak sebenarnya bahas ini. Tapi yang membuat saya kaget adalah bulan lalu saya ke Kupang, saya mission trip kami adalah mission trip pemuritan, ya, bukan KKR ya. Saya bilang kalau untuk KKR nanti pendeta lain aja lah. Saya cuma mau kasih spirit pemuritan, impartasi kepada orang-orang di sana. Pentingnya mereka masuk di dalam pemuritan dan menjadi murid Kristus. Nah, saya kaget kenapa, karena ada dua orang yang keluarga muda ya, keluarga orang muda lah, masih masuk anak muda lah, walaupun yang satu sudah menikah. Datang ketemu saya nggak kenal sama mereka berdua, sebenarnya saya cuma kenal di Facebook, dalam sosial media itu. Waktu dia tahu saya mau datang ke Kupang, kita chatting ya. Waktu saya datang ke sana, mereka ambil waktu untuk ketemu. Waktu dia ketemu, ngobrol-ngobrol, kemudian dia cerita. Ini yang membuat saya kemudian berpikir, wah ini nggak, ternyata serius juga pengajaran ini kan. Lalu dia berkata begini, cerita tentang pemuritan dan lain-lain. Dia bilang, kita juga ikut pemuritan. Om, dia panggil saya Om. Padahal sebenarnya saya agak tersinggung sih kalau dipanggil Om ya. Apa saya kayak Om? Enggak lah ya kan. Ya.
Tapi udahlah, gak apa-apa lah, saya pikir mungkin ya itu bahasa untuk dia menghormati saya sebagai hamba Tuhan. Biasa kan gitu kan, kalau orang di daerah menghormati hamba Tuhan itu dipanggilnya Om. Nah, lalu kemudian mereka cerita bahwa mereka ikut sebuah pengajaran, pemuridan pengajaran tentang kasih karunia itu. Awalnya sih katanya bagus Om, katanya bagus banget awalnya, wah luar biasa. Tapi lama-kelamaan ikut itu, kok jadi aneh-aneh begini katanya kan. Saya tanya anehnya bagaimana, lalu kemudian mulai mereka ceritakan semuanya gini-gini, waduh saya mulai begitu. Nah inilah saya bilang, karena kita memandang kasih karunia dengan, saya pikir dengan secara tidak seimbang aja. Nah apa yang dimaksud dengan firman Tuhan bertumbuh dalam kasih karunia? Itu yang saya bilang, waktu pengajaran kasih karunia ini datang dalam gereja kelabakan memang. Karena memang kita nggak pernah bahas selama ini kan tentang kasih karunia kan. Iya kan? Gereja lebih condong untuk bahas aturan, peraturan, hukum, gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini, harus begitu. Kita terlalu banyak konsentrasi di situ, kita nggak bahas tentang kasih karunia-nya kan. Itu sebab ketika pengajaran kasih karunia muncul, gereja kelabakan. Karena memang gini, gereja punya kecenderungan sudah memang mengarah ke sana kan, mengarah ke Taurat lagi kan. Nah itu sebabnya ketika pengajaran kasih karunia muncul dan datang dalam gereja, kita kaget Pak. Kita kebakaran jenggot, walaupun kita nggak punya jenggot. Kebakaran aja. Saya nggak tahu jenggot yang mana yang kebakar kan. Kita kebakaran jenggot. Kenapa kita kebakaran jenggot? Karena kita nggak pernah bahas kasih karunia ini. Nah disitulah celahnya kemudian iblis masuk kan, kemudian hantam semua kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang waktu dengar itu, wah saudara saya mau beritahu sama saudara, pengajaran kasih karunia itu memang sangat menggiurkan. Itu angin sorga banget buat telinga kita. Wah bagaimana nggak menggiurkan? Semua Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Dan dia sudah menyediakan semuanya dengan kasih karunia-Nya. Enjoy your life, saudara. Lakukan semuanya, tidak akan pernah mempengaruhi karena gini, engkau diciptakan untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Dahsyat. Itu sebabnya akhirnya kemudian gini, orang-orang yang mendengarnya kemudian gini, bebas lakukan apa saja. Yang penting engkau ada di dalam Yesus, bebas lakukan apa saja karena kasih karunia Tuhan telah menebus engkau. Dan kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan secara total buat kehidupanmu. Jadi gini, apapun yang kau kerjakan tidak pernah mempengaruhi hati Tuhan buat saudara. Menyesatkan banget buat saya. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa begini, Yesus itu bukan hanya kasih karunia. Itu yang saya bilang, gereja telah terlalu lama lalai dan abai mengajarkan kasih karunia. Gereja dan kekristenan membicarakan kasih karunia, tapi cuma ngomong soal kasih karunia, gak pernah mengajarkan soal kasih karunia. Kasih karunia bukan barang baru dalam gereja, itu dibicarakan sepanjang sejarah gereja. Tapi sayangnya dibicarakannya cuma sebatas ini nih. Gereja membahas dan membicarakan tentang kasih karunia itu hanya sebatas supaya kita gak kelihatan sombong aja. Contoh, kalau saya bersaksi, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, saya baru pulang dari luar negeri. Ya 2 minggu lah keliling Eropa. Ada 10 negara dan 20 kota yang saya kunjungi. Ini bukan karena kuat dan gagah saya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu disebutkan, diomongin, cuma untuk menunjukkan bahwa saya tidak sombong. Padahal tetap di dalamnya ada kesombongan. Nangkap maksud saya? Ulang contoh yang lain ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, ini kan kesaksian kita sering dengar kan. Puji Tuhan, kami baru memiliki sebuah rumah yang mewah dengan 10 kamar dan 5 kamar mandi di dalamnya. Ya rumah kami seluas 1000 hektar. Dahsyat ini. Semua ini bukan karena kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ya kan gitu kan? Jadi kasih karunia Tuhan cuma diselipkan, diomongin sih Pak, tapi cuma jadi selipan supaya kemudian kesannya kita tidak sombong. Karena kalau ada kasih karunia Tuhan, kita kelihatan rendah hati. Betul ya saudara? Enggak ya?
Gereja cuma bahas kasih karunia begitu aja. Makanya begitu mengajar kasih karunia masuk, ternyata kasih karunia begini. Wah, dahsyat. Tersapu akhirnya banyak orang. Mari hari ini kita bahas apa itu kasih karunia. Supaya kemudian gini, sudah punya pemahaman yang seimbang tentang kasih karunia. Lalu kemudian seperti ayat ini berkata, sudah bertumbuh dalam kasih karunia. Boleh saya beritahu kepada saudara gini, kekristenan tanpa kasih karunia itu bukan kekristenan. Maka itu yang membuat saya semakin yakin bahwa begini, kekristenan memang bukan agama. Karena kekristenan itu dimulai dengan kasih karunia. Kalau kekristenan kita tidak dimulai dengan kasih karunia, itu namanya agama, Pak. Kalau kekristenan keluar dari kasih karunia, keluar dari anugerah Tuhan, itu namanya agama. Nah, itu yang saya khawatir. Kekristenan masa kini jangan-jangan telah terjebak ke sana. Terjebak dalam cara berpikir agama. Nah, apa beda agama sama kekristenan? Agama dimulai oleh usaha manusia. Agama dimulai dengan perbuatan manusia. Makanya saya pelajari semua agama sama semua. Yang menjadi penting adalah perbuatan kitanya, kan usaha manusianya jadi penting dalam agama. Kalau saudara mau masuk surga, saudara mesti banyak berbuat baik, saudara mesti banyak beramal dan lain sebagainya. Itu agama, Pak. Agama memulai dengan usaha manusia. Karena memang dari sejarahnya, kalau sudah perhatikan di Alkitab, agama itu ada karena manusia berdosa. Jadi dosa dan agama itu lahir pada hari yang sama, cuma beda waktu aja. Makanya mereka itu saudara kembar sebenarnya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, lahirlah agama. Apa itu agama? Usaha manusia. Makanya saya sebut dengan Usman. Coba saya ngomong Usman. Apa itu Usman? Usaha manusia. Kenapa usaha manusia, Pak? Karena manusia jatuh dalam dosa, kan? Manusia kemudian jatuh dalam dosa, manusia terpuruk, manusia kemudian berupaya untuk menjangkau Tuhan kembali. Nah, itu semuanya ada agama. Makanya dalam agama saya lihat semua unsur manusia di dalamnya. Dibuat ritual, dibuat aturan, supaya kita kemudian bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi usaha dan perbuatan kita akan menentukan perkenanan kita sama Tuhan. Itu agama. Waktu saya pelajari firman Tuhan, kekristenan itu enggak begitu. Saudara dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan bukan karena saudara kudus, setuju gak? Saudara dipilih, diselamatkan oleh Tuhan bukan karena saudara benar. Kita ini salah semua, kita ini berdosa semua, kita ini bejat semua, kita ini gak ada yang benar. Itu sebabnya gini, kekristenan dimulai oleh kasih karunia Tuhan, bukan oleh usaha kita. Maka saudara buang kasih karunia dari kekristenan, pasti itu namanya bukan kekristenan, itu agama Kristen. Kekristenan itu dimulai oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya baik, bukan karena saya benar. Saya jadi orang benar, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Coba kita baca dulu ayat 1 Yohanes pasal 1. Sorry, bukan 1 Yohanes, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Oke, mari kita baca sama-sama. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia terpuruk, ya. Kemudian ini yang dilakukan Tuhan. Ayat 14 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sampai di situ dulu. Sekali lagi saya ulang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Saudara baca dari ayat pertama Yohanes pasal 1 ini, Yohanes membahas tentang logos, tentang firman. Ayat 1 dia bilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu, itu bukan firman nainggolan itu maksudnya. Ini firman apa maksudnya ini? Firman Tuhan, maksudnya firman itu adalah Allah, kan? Lalu dia bahas semua. Tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa firman. Semua dijadikan oleh firman, katanya, kan? Ini firman itu, kemudian itu yang ada.
buat manusia itu, firman itu kehidupan buat manusia. Lalu ayat 14, dia jelaskan kepada kita, firman itu telah menjadi. Nah tentu yang dimaksud ayat ini apa nih? Yesus kan, betul nggak? Firman yang menjadi manusia itu siapa? Yesus. Kan kita sering nyanyi kalau Natal, Dia lahir untuk kami, kan gitu kan? Refnya gimana refnya? Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Kan itu Yesus kan? Setuju gak itu Yesus nih? Setuju gak? Bahwa ayat ini menunjuk kepada Yesus kan? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Nah, Yesus yang penuh kemuliaan Bapa itu apa katanya? Nah ini dia. Kan gak selesai, ini belum selesai kan? Kemuliaan Yesus itu apa Pak? Dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba bilang sama-sama, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ini, Yesus bukan hanya penuh kasih karunia, Dia juga penuh kebenaran. Tolong jangan dipisahkan ini. Kasih karunia dan kebenaran ini dua hal yang menyatu di dalam Yesus. Yesus bukan hanya kasih karunia, bro. Pak, Yesus bukan hanya kasih karunia, Dia kasih karunia dan kebenaran. Yesus juga bukan cuma kebenaran, Dia penuh kasih karunia. Coba saudara pisahkan antara kasih karunia dengan kebenaran, sesat kita makanya. Hari ini kan ada dua ekstrim pengajaran kan. Yang satu menitik beratkan kepada kasih karunia, yang satu menitik beratkan kepada kebenaran. Jadi yang satu membahas kebenaran tanpa kasih karunia, yang satu membahas kasih karunia tanpa kebenaran. Makanya ngaco kita akhirnya. Ada yang menekankan kebenaran terus kan, tanpa kasih karunia, sampai gini, masuk surga itu berat banget. Sampai pendeta bilang ini, saya aja belum tentu masuk surga. Berat banget. Kalau kekristenan itu berat, saya nggak mau ikut. Betul, saudara kalau berat mau ikut. Berat namanya juga berat. Nggak ada yang bisa pikul. Berat. Saya nggak mau ikut. Wah, ngapain hidup ini udah berat Pak. Terus mau mikul yang berat, ayo repot kan. Nah banyak, ini kan ekstrim ya kan. Padahal ayatnya kan bilang gitu, ayatnya bilang gini, Yesus itu penuh kasih karunia dan keseimbangannya ada. Disitulah yang membuat begini, kekristenan jadi tidak berat kan Pak. Kenapa? Ada kasih karunianya. Nah, kekristenan juga tidak murahan. Kalau sudah cuma menekankan kekristenan itu kasih karunia, kasih kemurahan. Kekristenan itu ada kebenaran di dalamnya. Nah, itu tuh. Kita mesti seimbang dong di sini dong. Karena ayatnya bilang Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba kita lompat ke ayat yang ke-16 tuh ya. Ini kan ayat 14 itu, ayat 16. Diulang lagi oleh Yohanes tuh. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti bukan hanya satu kasih karunia Pak. Kita menerima. Jadi gini, sepanjang perjalanan kita butuh kasih karunia. Makanya dia saya bilang, saudara buang kasih karunia, itu pasti bukan kekristenan. Itu agama namanya. Yang membedakan kekristenan dengan agama adalah karena dalam kekristenan ada kasih karunia Tuhan. Agama cuma menitikberatkan perbuatan-perbuatan kita kan. Alkitab bilang karena dari kepenuhan Yesus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Dia kemudian bilang begini. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia, oh ada ya Bu. Bukan hanya kasih karunia kan? Kasih karunia dan kebenaran. Apa katanya? Datang oleh Yesus Kristus. Jadi dalam Yesus bukan hanya ada kasih karunia Pak. Dalam Yesus ada kasih karunia dan kebenaran.
dalam Yesus bukan hanya ada kebenaran, dalam Yesus ada kasih karunia. Nah, mari saya jelaskan kepada saudara apa hubungan antara kasih karunia dengan kebenaran. Saudara paham hari ini bahwa begini, saya jadi benar, Pak. Saya jadi orang yang benar itu bukan karena perbuatan saya, bukan. Bukan karena saya baik, saya jadi orang benar, bukan. Saya jadi benar itu karena kasih karunia Tuhan. Setuju? Halo? Saudara jadi orang benar karena apa? Karena kasih karunia. Oh, kalau lihat wajah nggak ada yang cocok, saudara. Nggak ada yang bisa jadi orang benar, benar. Kita jadi orang benar, saudara pikir gini, saudara jadi umat pilihan Tuhan itu karena perbuatan saudara, bukan. Tuhan gak lihat perbuatan kita awalnya kan. Kenapa dia memilih kita, menyelamatkan kita? Karena kasih karunia-Nya. Efesus 2 ayat 8 itu bilang begitu kan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha. Jadi saya jadi orang benar karena apa? Karena kasih karunia. Kasih karunia Tuhan yang membenarkan saya. Kasih karunia Tuhan yang membuat saya jadi orang benar. Saya berdosa, saya jahat, tidak ada yang baik, tidak ada yang benar dalam hidup saya. Tapi kasih karunia-Nya telah membuat saya menjadi orang benar. Amin. Itu yang namanya positional truth. Saya jadi orang benar bukan karena usaha saya, itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi ketika saya sudah jadi orang benar karena kasih karunia Tuhan, saya perlu hidup dalam kebenaran, Pak. Karena saya posisinya sudah beda kan. Sekarang saya jadi orang benar kan. Kalau orang benar hidupnya benar dong. Kalau saudara orang benar, hidup dalam kebenaran dong. Masa saudara jadi orang benar, hidup dalam kejahatan? Gak cocok kan. Saudara orang benar, harusnya hidup dalam kebenaran. Saya jadi orang benar bukan karena saya benar. Saya jadi orang benar bukan karena saya baik, bukan. Saya jadi orang benar karena kasih karunia Tuhan buat saya. Tapi ketika saya sudah jadi orang benar karena kasih karunia Tuhan, saya perlu berjalan dalam kebenaran karena saya orang benar. Amin. Saya mau nanya sama saudara, berjalan dalam kebenaran itu gampang apa susah? Susah kan, Pak? Nah, itu sebabnya supaya saya mampu, supaya saya bisa berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, ada kasih karunia Tuhan. Makanya tadi ayat 16 bilang gini, dari kepenuhannya lah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, ya kan? Wah, untuk jadi orang benar, jadi suami yang benar, jadi ayah yang benar, jadi hamba Tuhan yang benar, gak gampang, Pak. Untuk hidupi kebenaran, saya pikir gampang, gak gampang. Tapi ini yang membuat kita bisa. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan. Amin. Ya dong. Itu yang namanya conditional truth. Bahwa dalam hidup saya mesti hidup dalam kebenaran. Kenapa? Saya sudah jadi orang benar. Oh, sudah jadi orang benar, hidup saudara ngaco. Saya pikir sudah menerima kasih karunia yang salah dalam hidup saudara. Sudah pikir Tuhan jadikan saudara orang benar cuma untuk hidup ngaco? Bukan kan? Saudara jadikan orang benar oleh kasih karunia-Nya supaya saudara hidup dan berjalan dalam kebenaran. Nah, untuk hidup berjalan dalam kebenaran, ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saudara. Jadi kasih karunia Tuhan itu apa? Sebuah kemampuan ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kemudian kita bisa menghidupi kebenaran. Kita mampu jalani kebenaran dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu apa? Kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita supaya kita mampu mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan dalam kehidupan. Iya kan? Banyak kali kita nggak mampu kerjakan. Saya mau nanya sama saudara gini, kalau ada orang yang hianati saudara, sakitin saudara, jahatin saudara, perlakukan saudara tidak adil, saya mau nanya, mudah nggak buat saudara untuk mengampuni orang itu? Nggak mudah. Membenci orang itu gampang, Pak. Tapi mengampuni orang yang sudah mengkhianati kita, menghancurkan kehidupan kita, nggak mudah. Kenapa kita bisa? Karena ada kasih karunia Tuhan, ada kemampuan yang Tuhan berikan. Dia sediakan buat kita kasih karunia-Nya supaya apa? Kita mampu mengerjakan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Itu sebabnya untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan,
Bisa nggak kita? Bisa nggak hidupi kebenaran? Bisa jawabannya. Kenapa bisa? Karena ada kasih karunia Tuhan. Kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Gampang nggak hidupi kebenaran itu? Itu artinya apa sih, saudara? Artinya apa sih? Kalau ada orang yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu artinya apa? Yang pertama nih artinya, dalam kalimat itu, dalam prinsip itu sebenarnya kebenaran yang pertama adalah gini: jangan pernah balas kalau ada orang yang jahatin saudara. Karena kalau saudara balas orang yang jahatin saudara, berarti saudara coba jadi Tuhan. Karena kita bilang pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kalau saudara mau balas, ada orang yang jahatin saudara mau balas, saudara mau jadi Tuhan, sok mau jadi Tuhan, kasih tahu sebelahnya, lu nggak cocok jadi Tuhan. Banyak orang mau jadi Tuhan. Setahu saya mau jadi Tuhan di Alkitab itu Lucifer namanya. Setahu saya ya. Iya kan, Lucifer kan yang mau jadi Tuhan. Makanya kalau saudara mau balas orang yang jahatin saudara, kan kita rasanya mau balas, betul? Wah, itu mah nggak perlu kasih karunia Tuhan untuk membalas orang yang jahatin saudara. Itu dengan sendirinya kita bisa. Betul. So nggak perlu kemampuan untuk itu. Bu, kalau suami ibu mengkhianati ibu, gimana bu? Emang cuma dia yang bisa pak? Gue juga bisa. Itu berarti itu Lucifer itu berarti. Karena Lucifer pengen jadi Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ya kalau saudara mau balas, ya berarti saudara mau jadi Tuhan. Kebenaran yang kedua dari ayat itu, kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kebenaran yang implisit di dalamnya, saudara harus mengampuni orang itu. Gampang nggak ngampuni orang yang sudah ngejahatin saudara? Nggak gampang. Membenci lebih mudah dari mengampuni, betul nggak sih? Iya. Tapi ini yang saya bilang, ada kasih karunia Tuhan, itu yang membuat kita bisa mengampuni, betul nggak sih? Nah, kebenaran yang ketiga, nggak usah lama-lama nih ya. Ini kan cuma membahas kalau ada orang yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau kita gampangnya, ada orang yang tampar pipi kanan, kasih hook kiri pak, lebih gampang. Ya. Kasih pipi kanan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu kebenaran yang ketiga, artinya adalah gini: saudara harus siap disakiti lagi. Ulang, ini mesti pagi di sini. Kalau ada orang yang nyakitin saudara, jahatin saudara, saudara jangan balas, ampuni dia. Dan yang ketiga, saudara harus siap untuk disakiti lagi. Wah, kalau kita, makanya kalau saudara nggak berjalan dalam kasih karunia, nggak bisa. Saya akan bilang gini, Pak, sekali dia lakukan itu pak, saya nggak maafin. 2 kali kelewatan, 3 kali habis sahabat saya pak. Ya kan, kita begitu kan kalau kita ya. Makanya sebenarnya nggak gampang pak hidupi kebenaran. Saya pikir gampang hidupi kebenaran, nggak gampang. Tapi itu yang saya bilang, ada kasih karunia Tuhan yang mampukan saudara. Jadi kasih karunia Tuhan itu diberikan bukan untuk mengambil tanggung jawab saudara, bukan. Lalu semuanya kasih karunia Tuhan yang kerjain, enggak. Kasih karunia Tuhan itu disediakan, diberikan kepada kita supaya saudara dan saya mampu hidupi kebenaran. Saudara-saudara saya mampu berjalan dalam kebenaran. Saudara-saudara saya mampu untuk bertanggung jawab dalam kehidupan apa tanggung jawab kita sebagai orang benar, hidup dalam kebenaran. Makanya kalau kasih karunia yang saudara diajarkan kepada saudara justru membawa hidup saudara tambah ngaco, saya pikir itu kasih karunia yang menyesatkan. Bahwa saya ingin pastikan semua kita nggak bisa menjalani kekristenan tanpa kasih karunia. Saya setuju. Yes, amin. Itu yang Alkitab bilang. Tapi kasih karunia yang seperti apa? Kasih karunia bukan sekedar menyelamatkan kita, tapi kasih karunia juga yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kok hari ini bebas apa saja lakukan, nggak mempengaruhi hidup? Gak bisa pakai. Tuhan itu menebus kita untuk sebuah hidup yang mahal. Saudara percaya gak kesan itu mahal? Saudara percaya gak kesan itu mahal? Hah? Percaya gak? Wajah saudara kayak kurang percaya. Kesan itu mahal?
Saking mahalnya, saudara, patungan semua orang kaya, orang paling kaya di dunia ini, bahkan semua kita patungan, uang kita semua kita kumpulin untuk bayar keselamatan kita, gak akan pernah bisa. Makanya kita bilang mahal. 1 Petrus 1:18 kan, kamu telah ditebus. Sebab itu kamu harus tahu nih, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan emas atau perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan apa tadi? Darah Kristus yang mahal. Setuju gak sama saya? Kalau saya bilang gini, sesuatu yang masih bisa dibeli dengan uang, itu belum mahal. Ulang ya. Sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, itu belum mahal. Sesuatu yang mahal adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dibeli dengan uang. Ulang ya, nggak apa-apa, ini kan masih pagi, saya sabar aja saudara ya kan. Bahwa sesuatu yang sudah mesti bisa bayar dengan uang, itu belum mahal. Menurut saya. Kalau sudah nggak setuju nggak apa-apa. Ini menurut saya. Buat saya gini, sesuatu yang sudah mesti bisa bayar dengan uang, itu belum mahal. Sesuatu yang tidak bisa saudara bayar lagi dengan uang, itu baru mahal. Makanya gini, gereja, pelayanan, hidup, kalau masih bisa dibayar dengan uang, belum mahal. Nah, kalau saudara hidup saudara masih bisa dibeli dengan uang, belum mahal. Makanya setelah memutuskan ini, saya tidak akan pernah biarkan panggilan pelayanan saya dibeli dengan uang. Makanya saya kemana saya ke gereja mana saya merdeka untuk sampaikan kebenaran ini, karena saya telah memutuskan untuk tidak bisa dibeli lagi. Ada orang yang coba-coba beli, tidak bisa. Karena buat saya gini, panggilan pelayanan saya itu begitu mahal, nggak bisa dibayar dengan uang. Hidup saudara mahal. Makanya kalau hidup saya cuma diukur dengan 5 miliar, hidup saya cuma diukur dengan rumah mewah sama mobil mewah, murah hidup saudara, berarti belum mahal. Hidup kita tuh mahal, kenapa? Karena kita bilang ini, kita nggak bisa dibayar dengan emas dan perak. Amin. Saking mahalnya, nggak ada bisa yang bayar kan? Satu saya yang sudah bisa bayar, Yesus. Makanya Yesus bayar hidup kita. Betul nggak? Kita terimanya apa? Cuma-cuma. Sudah nggak gratis. Bilang sama-sama gratis. Sudah terimanya gratis kan? Keselamatan sudah terima gratis kan? Kenapa gratis? Saya mau tanya, kenapa gratis? Bukan murahan, Pak. Kita terima gratis itu saking mahalnya. Karena nggak ada yang bisa kita beli, kita nggak ada yang bisa sanggup bayar, nggak ada. Makanya gini, itu diberikan kepada kita. Bukan cuma-cuma, sebenarnya bukan gratis beneran sih. Ada yang bayarin. Karena nggak ada satu orang pun yang sanggup bayar. Makanya saya yakin bahwa gini, kalau kekristenan kita jadi murahan, kasih karunia yang salah kayaknya kita, yang kita pelajari. Karena kasih karunia diberikan Tuhan bukan untuk kita jalan hidup yang murahan, bukan dong. Kasih karunia diberikan kepada kita bukan untuk kita jalan kesan yang murahan. Lalu ada yang tersinggung? Nggak apa-apa. Saya lagi khotbah kayak gini di Manado, ada yang keluar, Pak. Biarin aja bos. Karena dia penganut pemahaman kasih karunia. Buat saya nggak masalah. Dan saya tidak paksa saudara. Saya cuma menyampaikan kebenaran kepada saudara. Bahwa yang saya pelajari di Alkitab bahwa gini, kalau saudara jalan hidup ngaco sembarangan, berarti kasih karunia murahan yang sudah pelajari. Saya pergi ke Lampung, ada 2 gereja, Pak. Yang satu pemahaman kasih karunia, saya nggak perlu sebut gerejanya, Pak Ishak masih tahu. Dua-duanya GBI. Satu pemahaman kasih karunia, satu yang konservatif. Ini 2 gereja di Lampung, 2 gereja besar di Lampung ini saling menghujat. Saya kebetulan diundang ke gereja yang punya pemahaman kasih karunia. Pendetanya pikir karena pengajar ini bagus nih, ada kasih karunianya nih. Wah ini di pihak kita. Begitu saya datang, ternyata saya beda. Saya nggak kanan nggak kiri, saya di tengah. Tengah maksudnya itu bukan cari aman, bukan. Karena saya memahami bahwa gini, di dalam Kristus ada kasih karunia dan kebenaran. Lalu saya tegur mereka, biarkan mereka cerita bagaimana mereka saling hujat. Saya bilang begini, kalian itu belajar kasih karunia yang mana sih? Kalau kasih karunia yang benar yang saudara pelajari, yang saya tahu gini, kalian gak mudah menghakimi orang. Kalau kalian tuduh gereja itu Taurat, perjanjian lama, kalian belajar kasih karunia yang mana?
Setahu saya gini, kalau sudah semakin belajar kasih karunia, sudah semakin hidup dalam kasih karunia Tuhan, sudah jadi orang yang gak mudah menghakimi. Udahlah, orang mau hujat Anda silakan aja, biarin aja. Kenapa kita mesti balas mereka? Kemudian kita hujat lagi, kita hakimi lagi mereka, buat apa? Pegang apa yang kau yakini dong. Itu saya bilang gitu sama mereka. Mereka diem aja tuh. Terus dia mau beritahu sama saudara begini. Kasih karunia yang sejati tidak akan pernah membawa saudara kepada kehidupan yang gak benar. Kasih karunia sejati akan membawa saudara pada kehidupan dalam kebenaran. Amin. Coba cek, makanya saya tidak larang sudah belajar kasih karunia. Tapi kasih karunia yang sudah pelajari, yang sudah yakini harusnya membawa saudara kepada sebuah kehidupan yang benar loh. Amin. Itu dia. Sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak yang mau bertanya tentang kasih karunia? Jadi sekali lagi, kekristenan tanpa kasih karunia jadi agama akhirnya. Kasih karunia tanpa kebenaran aja, ya, jadi murahan. Dan saya percaya kekristenan bukan sesuatu yang murah, karena kita telah dibayar dengan darah yang mahal, itu kata kita. Amin. Saya percaya nggak mungkin sesuatu yang dibayar dengan harga yang mahal itu jadi gampangan, jadi murahan, nggak mungkin. Amin. Oke, tidak ada pertanyaan di sini. Saya akan selesaikan dengan yang kedua ya. Waktu saya sudah terbatas. Kita kembali kepada 2 Petrus pasal yang ketiga itu. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 tadi. Tuhan mau kita bertumbuh dalam apa? Yang kedua dalam pengenalan akan Tuhan. Coba sama-sama pengenalan akan Tuhan. Ini penting. Kalau sudah nggak mengenal Tuhan, sudah akan tidak pernah bertumbuh dalam kehidupan. Karena buat saya begini, semua tindakan, semua praktek-praktek kita dalam kekristenan itu sangat ditentukan dari pengenalan saudara akan Tuhan. Coba periksa, saudara pertimbangkan ini, saudara pikirkan baik-baik. Cara saudara memberi kepada Tuhan, itu kan sangat ditentukan dari pengenalan saudara akan Tuhan. Cara saudara melayani, itu akan sangat dipengaruhi oleh cara saudara mengenal Tuhan, atau seberapa dalam saudara mengenal Tuhan. Jadi buat saya sebenarnya gini, pengenalan kita akan Tuhan itu akan menjadi penentu daripada gini semua yang kita kerjakan dalam kekristenan kita. Saudara melayani, saudara berdoa, saudara apa lagi? Beribadah, semuanya itu ditentukan oleh pengenalan saudara akan Tuhan. Seberapa saudara mengenal Tuhan dalam kehidupan, itu akan menentukan saudara. Bahkan begini, ketika saudara menghadapi masalah dan situasi sulit dalam kehidupan saudara, itu semua ditentukan dari pengenalan saudara akan Tuhan. Bahwa lamanya saudara jadi orang Kristen, lamanya saudara mengenal ada di gereja, lamanya saudara jadi anggota gereja, itu tidak menentukan pengenalan saudara akan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, berapa lama saudara ada di gereja, berapa lama saudara jadi orang Kristen, tidak menjadi ukuran dan penentu pengenalan saudara akan Tuhan. Ada banyak orang yang bertahun-tahun ada di gereja nggak kenal Tuhan. Loh, murid-murid aja suku yang tiap hari sama Yesus, tiap hari sama Yesus tuh bisa nggak kenal Tuhan. Tadi saya pelajaran dalam kitab Injil, satu kali gini, Yesus ajak mereka semua naik perahu untuk bertolak ke seberang. Waktu Yesus ajak mereka naik perahu, tiba-tiba di tengah perjalanan perahu mereka dihantam oleh angin sakal. Satu angin yang tidak pernah bisa dideteksi kedatangannya. Itu angin datang tiba-tiba banget, hantam perahu mereka. Dan Alkitab bilang gini, air mulai masuk ke dalam perahu mereka dan perahu mereka hampir tenggelam. Siapa murid-murid? Murid-murid gak usah diajar lagi Pak. Mereka punya pengalaman soal menghadapi laut, soal menghadapi pelayaran. Mereka nelayan-nelayan yang tangguh. Tapi waktu mereka hadapi situasi itu, Alkitab bilang ini, mereka sangat ketakutan. Betul gak saudara? Yesus ada di mana? Yesus tidur. Waktu mereka sudah ketakutan, mereka pikir mereka mau mati hari itu, mereka teriak sama Yesus, Guru, tidak pernah kau peduli kalau aku binasa. Lalu Yesus bangun. Yesus ngomong apa sama mereka? Mengapa kamu takut, hai kamu yang tidak percaya? Lalu Yesus ngomong begini kepada danau dan angin, diam, tenang. Alkitab bilang
maka danau itu menjadi teduh, angin itu menjadi reda. Betul nggak? Ayat berikutnya yang disuruh baca dalam Markus pasal 4. Ayat itu ngomong begini. Lalu murid-murid berkata begini, siapakah orang ini sampai angin dan danau pun tunduk kepadanya? Saya ulangi sekali lagi. Waktu Yesus hardik ombak, Yesus hardik angin sakal itu dan danau itu, Yesus bilang, diam, tenang. Maka danau itu menjadi tenang, angin itu reda. Murid-murid kemudian bilang gini, siapakah orang ini sampai angin dan danau pun tunduk? Berarti begini, ada satu persoalan di sana, murid-murid nggak kenal Tuhan. Betul nggak sih? Mereka cuma tahu tentang Yesus, tapi mereka nggak sungguh-sungguh mengenal. Makanya hari ini buat saya begini Pak, Bu, mengenal Tuhan itu penting. Amin. Karena pengenalan saudara akan Tuhan akan menentukan semua sikap dan tindakan saudara dalam kehidupan. Saya bertanya gini, kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Goliat itu pahlawan prajurit tanpa tanding, punya track record luar biasa, senjatanya canggih, tampangnya mengerikan, sampai Saul dan seluruh prajuritnya waktu mendengar tantangan Goliat, Alkitab bilang mereka lari sembunyi ketakutan. Tapi seorang Daud yang masih poco-poco, yang kecil, yang imut-imut itu, yang gak punya pengalaman perang, waktu dia datang ke medan pertempuran itu cuma maksudnya mau bawa makanan buat kakaknya yang sedang jadi prajurit di medan pertempuran. Tiba-tiba dia mendengar tantangan Goliat itu kepada barisan Israel, hatinya terbakar. Dia hadapi Goliat dan dia mengalahkan Goliat. Pertanyaan saya gini, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud mengenal Tuhan. Makanya dia berkata begini sama Goliat, engkau boleh mendatangi aku dengan tombak dan tebing, tapi hari ini aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Waktu dia dengar tantangan Goliat, dia berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang berani menghina barisan tentara Allah yang hidup? Dari situ waktu saya baca kisah itu, ayat itu, saya mengerti begini, oh ya, apa yang membedakan Saul dan prajuritnya dengan Daud? Saul dan prajuritnya tahu tentang Tuhan, tapi tidak kenal siapa Tuhan. Saya percaya begini, kalau saudara tahu siapa Tuhan saudara, gak ada masalah yang bisa mengalahkan saudara. Kita kadang-kadang kalah dan terpuruk dalam kehidupan sederhana karena kita gak kenal Tuhan gitu. Makanya pengenalan akan Tuhan itu penting. Amin. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Pernah baca gak di Alkitab saudara? Ayat yang bilang begini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Betul ya saudara? Lalu ayat berikutnya bilang begini, pada hari terakhir akan banyak orang berkata begini, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, aku mau mengusir setan demi namamu, aku mengadakan tanda-tanda demi namamu. Lalu Yesus berkata apa? Pada waktu itulah Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, hai kamu yang melakukan kejahatan, sebab aku tidak mengenal kamu. Kata tidak mengenal kamu saya ketemu dalam dua peristiwa. Yang pertama peristiwa itu, yang kedua dalam Matius pasal 20 tentang 5 anak darah yang bodoh, 5 anak darah yang bijaksana. 5 anak darah yang bodoh terlambat, tidak bisa masuk pintu. Perjamuan sudah ditutup, mereka tidak bisa masuk. Mereka mau masuk, nggak bisa. Lalu ada suara dari dalam berkata gini, enyahlah kamu, hai kamu yang melakukan kejahatan, sebab aku tidak mengenal kamu. Saya mau nanya saudara, kalau Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu, apakah Tuhan tidak tahu saudara? Kalau Tuhan bilang gini, aku tidak kenal kamu, apakah karena Tuhan amnesia? Bukan, pasti bukan juga. Kalau Tuhan bilang ini, aku tidak kenal kamu, itu pasti bukan karena Tuhan gak tahu tentang kita. Justru karena dia paling tahu tentang kita, makanya dia bilang ini, aku tidak kenal kamu. Dari situ saya ngerti begini, mengenal itu di situ maksudnya bukan sekedar tahu. Mengenal itu maksudnya gini, sesuatu mau ngomongkan seperti gini, hatimu dengan hatiku beda. Kamu tidak selaras. Yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan dalam kehidupan kamu tidak sesuai dengan hatiku. Itu maksud kata mengenal di situ.
Kalau Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, itu bukan karena Tuhan nggak tahu saudara. Masa Tuhan nggak tahu saudara, hari Minggu tiap pagi jam 7 lagi kebaktian. Tahu Tuhan, tapi kalau Tuhan bilang nggak kenal, itu pasti bukan karena dia nggak tahu. Itu karena begini, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan tidak selaras dengan hatinya, dengan kehendak. Event itu mungkin mujizat yang paling spektakuler sekali. Makanya begini, ada banyak jangan-jangan pelayan Tuhan juga yang nggak kenal Tuhan. Karunia yang hebat tidak bisa menggantikan pengenalan akan Tuhan. Nggak bisa. Pengenalan akan Tuhan sekali, waduh dalam banget. Ini hasil hubungan. Makanya gini, kalau saudara nggak selaras hatinya lagi sama Tuhan, kalau saudara mungkin nggak sepaham lagi sama Tuhan, hati saudara, jadi saudara mengerjakan apa yang bukan Tuhan mau. Yang saudara kerjakan adalah bukan hatinya Tuhan, ya selesai. Makanya Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Saya berdoa supaya jemaat ini terus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau sudah mengenal Tuhan, masalah boleh datang dalam hidup saudara, saudara akan hadapi bersama dengan Dia. Kenali Tuhan saudara dengan sungguh-sungguh. God bless you. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan.